Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 29 Juli 2020. Oke, sebelumnya kabarnya gimana teman-teman? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, keluarga sehat-sehat ya. Terus juga urusan pekerjaan bisnis semua lancar ya, pokoknya lancar-lancar deh ya. Saya doakan semua lancar-lancar dan tentunya sehat. Dan yang paling penting, portofolionya juga sehat ya. Kalau portofolionya nggak sehat, mungkin kolesterolnya tinggi ya kan? Atau mungkin gejala diabetes ya kan, suka cari saham yang manis-manis, akhirnya kena diabetes. Nah, maka dari itu apa namanya, untuk teman-teman ya yang selalunya pengen gorengan terus, coba dikurangin dari sekarang. Ya, saya nggak larang, saya pun juga kadang trading kok, ya trading gorengan, tapi kurangin porsi. Jangan terlalu bergantung, jangan terlalu bahkan sampai setiap hari. Aduh, gorengan apa lagi ya yang mau arah? Aduh, sama apa lagi nih yang mau auto reject atas? Aduh, sama apa lagi nih yang mau naik 15%? Aduh, sama apa lagi nih bakal naik 30%? Ya, kalau Anda, Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak yang saya cintai masih berharap seperti itu, jangan harap bisa survive lama di pasar modal. Ya, memang ada beberapa teknik untuk screening, ya, screening saham-saham seperti itu. Tetapi pada faktanya, kalau Anda bukan bandarnya ataupun orang yang kenal dengan bandar ya, cuma trader biasa yang modalnya nggak gede juga, kecil juga nggak, gede juga nggak, jangan harap bisa dapat hal seperti itu. Ya, beda cerita Anda bandar atau kenal kenal sama misalnya owner grup Telegram yang jadi bandar. Itu masih masuk akal. Tapi kalau Anda bukan, cuman trader biasa, ya modal pun gak gede-gede amat, gak kecil-kecil amat, ya bahkan modal ratusan juta pun masih standar sebenarnya. Kalau Anda modal-modal seperti itu, jangan harap terlalu banyak lah. Ya, sesekali pasti ada dapat. Tapi kalau tiap hari aneh. Rasanya aneh. Ya, kalau bisa semua orang nggak usah kerja, ya kan semua orang nggak usah kerja, kita trading aja, ya. Tapi faktanya apa? Faktanya sampai sekarang tetap kita butuh pekerjaan, kita tetap butuh usaha, ya. Kita tetap ada usaha, ada bisnis, ada kerja, karyawan, ngantor, manajer dan sebagainya. Kenapa? Ya karena memang pasar modal bukan tujuannya untuk active income, apalagi untuk full time trader, ya itu sulit. Bisa, tapi nggak sebanyak apa namanya, hanya segelintir orang yang berhasil. Catat ya, hanya segelintir. Ya, saya pun masih belum dikategorikan sebagai full time trader. Ya, masih semi full time trader. Ya, jadi saya masih banyak bisnis yang saya lakukan di luar saham. Ya karena memang resikonya tinggi kalau terlalu bergantung pada saham-saham gorengan tersebut. Gitu ya. Itu pembukaan saja. Semoga teman-teman setiap nonton morning briefing mindsetnya kebuka. Nah, langsung saja ya. Sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube channel Silent Trader Academy agar saya semakin semangat untuk memberikan video-video edukasi ataupun morning briefing secara gratis kepada teman-teman. Ya jangan lupa juga dukung kami Silent Trader Academy untuk sedekah online ya, dengan cara tonton video YouTube channel Silent Trader Academy dari sampai akhir dan sebagainya. Ya, dan insya Allah akhir bulan Agustus sebagian 50% pendapatan dari YouTube channel Silent Trader Academy akan disumbangkan ya di akhir bulan Agustus insya Allah. Nah maka dari itu mohon dukungan dari teman-teman ya. Oke, jangan lupa juga yang punya TikTok di follow ya. Ini insya Allah awal Agustus ya, memang belum jalan. Saya lagi cari role model ya yang cocok. Ya karena kan TikTok katanya enaknya harus pakai wajah, baru segar-segar katanya gitu kan. Nah maka dari itu saya akan coba cari ya. Kebetulan staff saya sih beberapa memang katanya masih mahasiswa sih, ya masih muda. Jadi mungkin bisa saya sudah instruksikan cari deh ya yang mau seperti itu ya. Jadi role model lah seperti itu ya. Jangan lupa yang punya TikTok di follow @silenttraderacademy, Instagramnya juga @silenttraderacademy di follow. Insya Allah sudah mulai aktif ya, perlahan sudah mulai aktif. Jangan lupa bantu promosiin ya, setiap ada post bisa
teman-teman share seperti itu, di repost di Snapgram dan sebagainya. Ya, semakin teman-teman bantu promosi Silent Trader Academy, tentunya akan semakin banyak juga para trader dan investor yang tertolong dalam arti diselamatkan dari jalan yang sesat. Seperti itu ya. Karena kan teman-teman sudah tahu, Silent Trader Academy memang tidak ada janji-janji manis, tidak ada iming-iming yang berlebihan ya. Kita cuma fokus bisa make profit konsisten secara bulanan saya sudah bagus ya. 1-2% sudah cukup. Ya, benar-benar tidak ada diajarkan cara cepat kaya. Ingat ya, cara cepat kaya. Tidak ada. Ya, tidak ada seperti itu. Nah, maka dari itu ketika teman-teman membantu promosikan Silent Trader Academy, tentu teman-teman sekaligus membantu menyelamatkan trader-trader dan investor-investor di luar sana yang masih tersesat, yang masih asal ikut sana ikut sini dan akhirnya loss. Gitu ya. Jadi ini menjadi berkah, semoga menjadi berkah untuk kita semua ya. Amin. Nah, kita lanjut. Oke. Bagaimana kondisi market? Ya sudah mulai sideways ya. Ini sudah ya, kalau lihat dari sini kan jelas nih ya. Ini kan sideways nih. Datar, sudah flat. Turun ya dikit, naik ya dikit, naik banyak habis itu turun banyak habis itu naik. Ya, sampai kapan nih Om? Ya mungkin nanti saya ada dapat info ya, koreksi kalau saya ada salah. Pengumuman GDP 5 Agustus ya. Betul tidak ya teman-teman ya? Kalau betul coba di kolom chat, di di komen. Ya, nah mungkin nanti pada saat 5 Agustus baru market bereaksi berlebihan dan kemungkinan turun. Ya, maka dari itu menjelang nanti pengumuman GDP kuartal 2 dan tentu banyak emiten yang sudah mulai rilis Q2-nya. Ya, tentu menjadi menjadi sinyal untuk investor lebih wait and see dan terlihat kepada market. Ya, niat belinya sudah berkurang, terutama di saham-saham blue chip. Ya, maka dari itu kalau teman-teman perhatikan saham-saham blue chip memang sudah cenderung lebih baik terkoreksi. Ya, Excel terus juga BBNI, BBRI sudah mulai sideways, sebenarnya sideways ya, tapi daya belinya pun sudah turun. Ya, kalau kita cek nih volumenya bahkan tidak lebih rendah dibandingkan transaksi rata-rata harian selama 13 hari. Ya, atau bahkan selama 55 hari ya. Selama volumenya volume perdagangannya itu lebih rendah dibandingkan rata-rata selama 120 hari ke belakang. Artinya dalam 4 bulan terakhir ya, volumenya kita ini kecil sekali. Tandanya memang wait and see sekali sebenarnya ya. Seperti itu. Jadi ya kita harus mulai membiasakan di market sideways. Ya, tentu kita berharap market tidak turun lagi, tapi setidaknya kalau turun saya selalu ingatkan sediain cash ya. Kalau saham bagus sebenarnya sih nggak perlu cut loss, asal dana kita kuat, asal money management kita kuat nggak perlu cut loss. Sebenarnya asal sabar. Tapi kalau nggak sabar ya sulit juga ya kan. Teman-teman lain pada profit, kita masih hold. Akhirnya kita cut loss, besok saham yang kita cut loss terbang. Sering terjadi. Karena apa? Karena nggak ada komitmen. Ya, komitmen awal. Gua hold nih. Gua yakin nih trade plan Om Silent bener. Gitu kan ceritanya. Sudah pede. Nah, ketika sudah pede, besoknya turun. Terus teman-teman yang lain yang ikut menu yang lain, wah profit banyak nih 10%, 20%. Iman goyang. Besoknya lagi, sahamnya turun lagi. Ya, teman-teman yang lain profit lagi, imannya goyang. Akhirnya gue cut loss saja deh, siapa tahu bisa nutup ya, di uangnya diputar dulu. Akhirnya di cut loss, kita ganti menu yang ini amit-amit nggak jalan juga, menu yang kita cut loss terbang. Ya, itu kalau udah nggak komitmen susah. Maka dari itu kalau sudah komitmen ikutin. Ya, apakah ada potensi loss? Tentu ada. Tapi setidaknya trade plan dari VVIP Silent Trader ya, buat member mungkin sudah tahu itu win rate-nya bisa diuji lah ya. Saya memang nggak ada pakai statistik, saya nggak ngecek, tapi sejauh mata memandang ya, dari hasil konsul Porto member memang asal ikutin trade plan selamat. Ya, contohnya lagi hari ini saya mau infoin Crash. Ya kan? Saya rekom kalau nggak salah dari sini. Ya, turun. Ya kan? Saya rekom dari sini turun. Mulai deh
Ya, newbie mulai. Gimana om? Ya kan? Waduh loss om, dan sebagainya. Panik, ya kan? Wajar. Nah, saya sudah bilang average. Waktu itu saya bilang di rekapan ya, di VVIP itu ada rekapan buat Bapak Ibu yang belum join. Jadi di rekapan itu sudah jelas area average-nya di berapa, dan sudah kena area average. Saya ingat banget area average-nya itu di sekitar 354 kalau nggak salah. Ya, atau 356, saya lupa. Nanti Bapak Ibu cek ya. Pokoknya sudah kena area average deh. Ya, saya lupa keras intinya sudah kena area average, ya kan? Kalau sudah beli dan average, ya harusnya kan sudah turun, ya, dan hari ini naik, ya. Mungkin sebagian average-nya masih belum profit, mungkin ya sebagian masih belum profit average-nya, tetapi potensial hari ini naik. Ya, maka dari itu kalau Bapak Ibu sudah komitmen ikutin trade plan, ya ikutin, pasti profit kok. Ya, contohnya hari ini di crash. Ya, gitu. Jadi kalau memang nanti misalnya trade plan-nya gagal di saat taruh cut loss, ya cut loss, nggak masalah. Ya, tapi jarang lah, kita masih jarang cut loss. Ya, rata-rata trade plan-nya sabar. Bahkan Aces kemarin, ya kan? Saya rekom di sini, saya ingat banget nih. Ya, false break, ternyata dia false break, turun dulu. Ya, apa di sini ya, saya lupa. Di sini kayaknya dia. Akhir Mei itu di mana? Di sini kayaknya ya. Nah, di sini ya ternyata butuh waktu hingga 1 bulan lebih. Ya, butuh waktu hingga 1 bulan lebih baru bisa naik. Tapi apakah cut loss? Enggak. Saya kasih area average, ya kan? Di 1470 sampai 1440. Akhirnya sudah average, harusnya profit. Dia bahkan kalau hold sampai sekarang sudah profit 10% sampai 20%. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Ya, potensi loss ada. Tapi ya saya sebisa mungkin meminimalisir agar hal tersebut tidak terjadi. Ya, tapi kalau memang marketnya hancur, benar-benar hancur, ya mau nggak mau, kan gitu. Ya, tapi kalau saham bagus, jangan panik. Oke, ini saya setiap morning briefing sudah kasih tahu ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih panik, mungkin ada yang salah di psikologi, di mindset, dan di money management. Gitu ya. Nah, untuk ini ngomong-ngomong Aces chartnya kok bagus ya? Saya nggak perhatiin nih. Ya, tapi Aces suka false break sih. Ya, Aces ini tipenya suka false break. Terlihat dari chartnya ini suka false break. Tapi dari chart bagus. Nah, yang harus kita perhatikan, ya, yang harus kita perhatikan untuk trading besok. Pertama, teman-teman yang punya keras, ya, jangan greedy. Oke, saya sudah warning, jangan greedy. Potensi naik, bagus. Ini polanya bagus, ya. Polanya mirip beris ini, kalau teman-teman perhatikan. Ya. Dan beris juga, for information, member sudah profit. Saya sudah infoin dari 505 sampai 510. Ya, live trade. Dan ya, sebagian masih ada yang hold. Saya ucapkan selamat, jangan lupa disedekahkan. Nah, untuk beris ya, kita ke beris dulu deh. Bagaimana potensinya besok? Ya, for your information, beris ini sedikit lagi mendekati 680, which is itu ialah all time high-nya. Ya, dari awal IPO belum pernah sama sekali. Ya, memang isu merger ini luar biasa. Ya, dan kebetulan cuman beris yang menjadi perusahaan syariah, bank syariah yang TBK. Maksudnya bank BUMN ya, bank BUMN syariah. Ya, tetapi kalau dicek ya, saya waktu itu ada baca artikel gitu, sebenarnya BRIS ini kalah ya, BRI Syariah ini kalah sama Mandiri Syariah. Ya, kalau di total dari aset atau apa gitu saya lupa. Ya, kalau teman-teman ada baca berita juga boleh komen. Itu sebenarnya kalah BRIS dengan Mandiri Syariah. Jadi kalau seandainya Mandiri Syariahnya go public atau sudah IPO, mungkin BRIS nggak akan seliar ini harganya. Ya, tapi karena dia the one and only, ya sudah dihajar BRIS-nya. Gitu. Ya, jadi alasan BRIS naiknya banyak kayak itu. Ya, dan BRIS ini banyak sekali bandar yang entry. Saya sudah cek tadi polanya, ini hampir apa ya, bandara nggak monopoli, dalam arti bandara pisah ya, dan punya kepentingan masing-masing. Maka dari itu akan terjadi fluktuasi yang sangat tinggi besok. Potensi naik masih,
ya masih nggak menutup kemungkinan itu masih, ya bahkan nggak menutup kemungkinan dia akan mencapai all time high-nya hari ini, bisa saja. Tapi yang jelas saya mau warning, banyak bandar. Kalau sudah banyak bandar dalam satu saham, sahamnya akan fluktuasinya tinggi, naik turunnya tinggi. Nah, sebenarnya ini bisa dijadikan kesempatan kita untuk scalping. Kalau teman-teman tahu titik entry-nya, titik support resistnya, teman-teman bisa entry untuk scalping kalau mau. Ya, gitu. Oke, nah kita balik ke Crush. Crush ini juga akhir-akhir ini sedang banyak dapat sentimen ya. Dari sudah mulai mencatatkan laba dan sebagainya, dan monthly-nya pun sudah break trend line. Ya, break trend line cukup lama dan akhirnya break. Apakah masih bagus? Well, masih bagus sekali. Ya, secara teknikal kita ngomong bagus ya. Ini saya ngomong chart monthly dan memang chart monthly-nya tuh pas break. Nah, ya kan? Tetapi ya sangat disayangkan kalau dia masih lanjut naik. Harusnya dia uji support dulu atau uji trend line dulu, baru dia lanjut naik lagi. Ya harusnya sih dia uji dulu, di sekitar sini baru nanti naik lagi. Harusnya ya, tapi apalah kata bandar dan berita, ya sudah. Ya maka dari itu pasang pakai menu 1,5% aja, 1% net boleh, 2% boleh. Jadi range-nya dari 1,5 itu kurang lebih sekitar 380 ya. Sudah boleh bisa jual di range 380-an. Ya, atau di spread. Ya, saya punya 100 slot, 20-nya di 378, 20-nya di 380, 20-nya di 382, 20-nya di 384, 20-nya lagi di 386. Bisa. Ya, tapi yang jelas ini di pom-pom. Banyak juga keras bandara beda-beda. Ya, saya sudah cek. Saran saya, kalau mau spekulasi, setidaknya jual dulu. Minimal 50%. Minimal. Ya kalau mau spekulasi bisa sisakan 50% ya, atau lebih sedikit porsinya. Untuk spekulasi dia bisa naik 20% lebih. Ya, gitu. Tapi kalau dari chart sih ya saya nggak menampik bahwa bagus. Ya, tapi karena di pom-pom ini menjadi trouble. Ya, bisa saja chartnya gagal dan akhirnya turun. Gitu. Ya, dan pertanyaan terakhir. Om, MDKA-nya masih hold gak? Gitu. Ya, kalau saya mau ingetin dulu, saya masih hold ya karena saya banyak kan di sini, saya lupa di 1505 gitu. Ya di 1505 kalau nggak salah. Ya, jadi ya nggak masalah. Ya kan? Saya juga sudah TP 50%, kan masih sisa 50% lagi. Nah, buat teman-teman yang bayinya di pucuk, ini menjadi trouble. Ya, padahal saya sudah bilang, ya, saya sudah warning, ini balon tinggal tunggu meletus, ya kan? Gold tinggal tunggu meletus lagi, ya. Dan teman-teman sebagian masih yang ngeyel, ikut-ikutan, ya akhirnya ya nyangkut. Nah, tetapi saran dari saya, ya, setidaknya bisa tunggu di area 1700-an untuk average kalau mau. Ya, gold sih nggak mungkin akan drop parah, tetapi koreksi iya. Ya, kalau koreksi tentu saham-saham MDKA, PSAB, SQMI akan koreksi dulu. Ya, mungkin bisa koreksi beberapa hari. Nah, di hari itu kita bisa averaging. Ya, kalau untuk member VVIP nanti kita hit lagi MDKA-nya ataupun PSAB ataupun SQMI-nya. Ya, nah untuk member yang member yang nyangkut, ya itu bisa average. Nih, 1730 sampai 1615. Ya, 1615 sampai 1730. Ini range base average ya. Mentok-mentok as long as dia berada di 1560 kita boleh hold. Masih boleh hold. Ya, tetapi kalau dia di 1560 nggak kuat, ya tapi sini agak sulit terjadi, kita boleh out gitu. Ya, seperti itu. Nah, itu trade plan-nya untuk MDK. Jadi, teman-teman coba ditonton dengan baik. Oke, kita sedikit cek ini ya, seperti biasa kegiatan rutinitas. Koreksi wajar.
Global coronavirus case near 16, wah, ya 16,5 juta kasusnya. Di Indonesia pun sudah 100.000, ya tetapi memang rasio sembuhnya sih tinggi sih. Jadi ya memang itu yang menyebabkan kekhawatirannya rendah. Ya, kalau seandainya rasio meninggalnya dengan sembuhnya amit-amit tinggi, itu fear-nya mungkin lebih. Ya, uh, oke, kita cek commodities. Maaf ya masih pilek. Saya seminggu ini nggak fit badan deh. Suka tidur malam. Di oil masih koreksi ya. Yang punya oil bersabar karena memang oil banyak sentimen ya. Komoditas yang paling sering terganggu ya minyak. Ya, minyak itu paling sering terganggu. Ya, US Tiongkok berantem, minyak kena gitu. Ya, jadi minyak ini memang banyak sekali apa namanya sentimennya. Gampang digoyang isu. Gitu, ya. Gold masih naik, tapi candle gold udah jelek sih. Ya, itu ada gap, mungkin harus ditutup dulu gapnya. Palm oil masih belum. Ya, nanti kita tunggu hit palm oil yang tepat. Ya, nah, banyak yang nanya terkait ayam-ayaman. Iya kan? Om, gimana nih Om? Om, gimana nih Om? Gitu kan? Ini sudah mau apa namanya? Sudah mau Idul Adha, ya kan? Tapi kok belum gerak kan gitu ceritanya kan? Ya, ini Cepin abis ya dia break trend line. Ini masih uji ya, selagi dia masih di atas trend line ini bagus. Ya, oke. Open sempat 3% malah. Dari chart sih rata-rata Cepin Java main. Java lebih ke sideway ya, chartnya agak beda. Tapi dia ke sideway, ini sudah mentok di moving average sih, tinggal tunggu mantul-mantul katanya gitu kan. Nah, main juga sama ya. Ini candle masih inside bar, masih di dalam candle yang ini, jadi aman. Volumenya pun kecil, tinggal tunggu boom. Ya, ini juga masih di area sub. Saya zoom out dulu. Ya, 650. Ya, ini supportnya ada di 650. Ya, masih uji-uji support. Ya, dan diharapkan sih harusnya ya entah hari ini atau besok harusnya akan ada mengalami kenaikan harusnya ya, jadi kita bisa spekulasi manfaatkan momentum ya, tapi balik lagi kalau market tiba-tiba koreksinya banyak seperti itu ya, tentu itu akan menjadi satu sentimen yang kurang bagus. Ya, retrace Fibo-nya di 630 ya, relate dengan moving average 13 dan 21 ya, tapi memang 650 nih support ininya, support breakoutnya dia di 650 ya, dan memang dia tertahan di 650 kalau kita cek, nggak bisa tembus ya, volumenya pun kecil, tandanya ya memang ditahan ya, kita harapkan Rabu atau Kamis jalan ya gitu. Oke, mungkin itu dulu aja ya, jadi semoga teman-teman bisa dapat banyak insight hari ini dan tentunya profit ya. Jangan lupa teman-teman yang profit breeze, coba dong komen di kolom komentar profit percentage-nya berapa gitu ya, semoga lebih bisa memotivasi teman-teman agar terus semangat make profit di pasar modal gitu ya. Jadi apa namanya, kalau saya ya yang penting member profit, setuju ya. Rata-rata kan orang kebalik, orang ownernya profit gitu kan,
membernya entah profit entah enggak juga nggak tahu. Ya, tapi saya prioritaskan member saya harus profit. Bukan hanya segelintir member, tapi saya harus bisa 400-nya ini ya, member saya sekarang ada 400, 400-nya ini kalau bisa profit semua. Gitu tujuan saya ya. Dan ya semoga tujuan baik selalu akan diberikan kelancaran. Amin, gitu kan. Nah, oke, mungkin itu dulu saya teman-teman. Thank you banget buat yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.